Selamat sore Bang Gerard. Sorry. Sekarang kita lagi ada di Project Golf FM di Bogor, Bukit Golf Raya. Lebih mungkin lokasinya 300 meter ya dari Hotel Novotel Bogor. Lebih ya. Jadi kalau ada yang mau lihat pas lewat ke Novotel mungkin bisa lihat-lihat tuh. Ada rumah yang masyarakatnya packaging. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih Bang. Ini project awalnya tuh pertama kali mulai ngonsep itu tahun berapa? 2016. 2016. Proses desain? 6 bulan, 5 bulan. Karena setahu saya ini rada unik ya. Maksudnya ownernya kan bukan orang Indonesia. It mean 3 bulan sekali baru datang ke Indonesia. Terus prosesnya 6 bulan. It mean 2 kali ketemu doang langsung oke gitu. Konsepnya cuma 2 minggu. Konsep terima ide konsep awal itu 2 minggu. Cepet juga ya. Langsung diterima, berarti nggak ada revisi? Revisi kecil, tapi core di desainnya semua diterima. Nah ini kan kejadian kayak gini kan langka nih, mungkin bisa di-share bagaimana atau enggak tips and triknya kok bisa secepat itu klien setuju. Apa tipsnya gitu, gimana caranya tuh bikin klien langsung gitu sama konsepnya? Sebenarnya nggak ada tipsnya gimana. Itu kayak ya kita tuh lucky ketemu klien yang benar-benar terbuka, benar-benar apresiasi terhadap percaya penuh kepada apa yang kita buat gitu. Tapi memang bukan artinya lucky 100%. Harus ada dasar-dasar dari kita tuh yang memang harus dilihat mereka sebagai suatu standar dari mereka bahwa kita lulus untuk diberikan kepercayaan itu. Nah, sebelum memulai konsep, klien itu sudah menyeleksi kita gitu. Menyeleksi kita, contohnya sebelum saya sign kontrak, itu kita duduk bersama-sama selama 6 jam untuk ngobrol. Dia menggali semua apa yang dia ingin ketahui dan ingin jalani proses di penseleksian dia. Waktu itu yang saya tahu dia ada beberapa arsitek memang ditemui. Ada salah satunya kita. Dan setelah ngobrol 6 jam, ya dari situlah kita berangkat untuk tanda tangan kontrak dan mulai desain gitu. Dan kebetulan setelah pertemuan pertama, pertemuan kedua, saya merasa juga ada chemistry dengan kliennya, itu kayak dapet banget gitu. Kayak saya mau tarik karena dia foreigner, saya mau tarik ke daerah asal dia, bahwa apakah ada mau diterapkan suatu budaya ornamen desain yang pada rumahnya. Dia bilang enggak, justru saya orang yang berpikir secara modern. Sorry jangan potong sebentar. Buat informasi aja, kliennya dari Arab ya? Dari Saudi. Jadi dalam hal ini kliennya nggak mau ada unsur-unsur Saudinya sama sekali ya, unsur-unsur Arabiknya nggak mau sama sekali ya. Menarik sih gitu. Dia bosan katanya karena hari-hari sudah menghadapi itu di hari-hari. Jadi itu masih di luar 6 bulan proses desain ya? Itu di luar 6 bulannya berarti ya? Apanya tuh? Tadi ketemu proses dealingnya itu di luar 6 bulan. Di luar 6 bulan ya. Oke. Setelah deal terus 6 jam ngobrol, gali, dari situ start proses desainnya. Kebetulan kan dia 3 bulan sekali baru balik. Iya. Baru di situ setiap ketemu kita atur waktu presentasi kita ya per 3 bulan itu. Jadi kita benar-benar kalau udah 3 bulan datang, kita tuh padat, bisa seharian tuh meeting sama dia. Apa aja yang perlu kita sampaikan dan tanyakan kepada dia, gali informasi ya di saat hari itu, per 3 bulan dia datang gitu. Kalau boleh tahu lagi, kan kebetulan kita lihat nih desainnya bener-bener nge-twist lah, terus mencong-mencong lah gitu, miring-miring, terus penggunaan material yang nggak umum gitu.
itu idea itu muncul dari klien atau dari arsitek ketika proses menggali itu bisa tergali bahwa itu karakter klien gitu, karakternya unik, modern gitu, atau gimana sampai kok keluar idea seperti itu dan langsung di-proof gitu. Ya ada waktu awal desain itu ada pada saat proses desain ini pasti ada proses-proses yang arsitek lalui, terutama saya ya. Ada yang kita lalui dalam proses pencarian mendesain. Mungkin saat itu juga saya ada terpengaruh atau suatu kegelisahan, kok kenapa ruang harus kotak, kenapa ruang harus simetris. Jadi waktu itu berusaha bertanya atau memberontak dari kebiasaan proses-proses yang kita alami sebelumnya. Nah dari situ mungkin juga tergabung dengan emosi yang waktu itu klien itu kelihatannya juga fun membuat rumah ini. Waktu mendesain rumah ini dalam 2 minggu itu saya dan tim waktu itu berasa juga fun dan tanpa dibuat-buat, emang emosinya menarik garisnya itu berdasarkan rasa hati aja. Yang ini dimiringkan, ruang yang didistorsikan gitu, dengan fokusnya ke golok ini gitu. Tapi ya nggak tahu, luckily-nya kita adalah miringnya itu menarik ke suatu sumber yang ternyata potensial yang nggak kita dapat di waktu survei awal gitu. Jadi kalau lihat miring itu Gunung Salak, kita view ke Gunung Salak selain view yang di bawahnya golok. Jadi guys ya, we are lucky lah. Kalau kita masuk ke dalam nanti kita kasih rekamannya ruang per ruangnya ya. Terlihat sekali bahwa setiap ruang-ruangnya itu sangat kaya. Dia punya privasinya sendiri setiap ruang-ruang, terus dia punya rasa yang berbeda masing-masing ruang. Jadi setiap ruang-ruang itu kita ngerasain tidak ada kesamaan gitu satu sama lain gitu, walaupun ada benang merahnya bahwa itu ruang itu nyaman gitu. Nah itu apakah ada permintaan dari klien ataukah itu sebuah idealisme seorang arsitek bahwa setiap ruang itu menjadi nyaman untuk penghuninya, tidak perlu satu, ada kan biasanya di living room saja, jadi biar ngumpul di living room gitu. Apakah gimana? Berangkat dari kalau tata letak ruang semua itu berangkat dari request dan informasi klien di awal. Biasanya mereka cukup umum ya, kita menggali yang khusus. Misalnya kebiasaan karakter mereka kayak di rumah ini, area living room ini nggak boleh terkena atau terlintasi oleh bau dari area dapur, makanya dipisahkan cukup jauh gitu, dan cukup terproteksi untuk udara masuk dari dapur itu ke living room. Nah kalau tentang setiap ruang ada yang dibuat unik atau dibuat ada rasanya masing-masing, ya kita seorang arsitek tuh ibaratnya kalau mau bikin desain rumah atau bangunan itu ada ceritanya. Makanya kadang-kadang seperti film itu, misalnya kita masuk dari entrance rumah ini, kita dibangun rasanya ibaratnya mungkin film James Bond, selalu di awalnya tuh bikin cerita tuh langsung tegang. Ya mungkin kita kurang lebih ke arah sini, kita masuk mau dibangun dulu rasanya sampai dia menuju pintu yang tidak umum juga kita letakkan agak di tengah bangunan dan bukan menghadap depan. Jadi memang dalam setiap perilaku desain di setiap ruang itu memang kita sebagai arsitek punya kesempatan atau keuntungan lebih dari klien untuk membuat ruang masing-masing ruang itu lebih daripada bayangan dia. At the end nanti ketika kita presentasi, mereka karena di luar beyond their expectation, bahwa ruang itu diciptakan segitu berceritanya, mereka pasti akan tergugah. Dan mereka tuh seperti klien ini cerita bahwa begitu ngelihat pertama kali konsep cerita ini, kita waktu itu kebetulan pakai video berjalan,
Ya, sampai dia bercerita terus terang ketika sudah menerima ide tersebut bahwa dia harus jual mahal, tidak untuk tidak terlihat segitu excitednya, senangnya melihat ide konsep rumah ini. Ya, jadi saking dia nggak tahu mau komennya, dia komen lah hal-hal kecil yang sebenarnya dia tuh secara cuman formalitas saja melakukan itu, bahwa sebenarnya gue udah seneng katanya, cuman gue seperti wanita, gue jual-jual mahal sudah naksir rumah ini. Masih desainnya maksudnya. Ya, tentang desainnya. Jadi ya mungkin dari itu kan dia mulai udah ya senang, semua prosesnya berjalan lancar. Mungkin itu butuh kepekaan ya dari seorang arsitek untuk ngegali dengan sungguh-sungguh